Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini hari kelima, hari Rabu. Kita sudah sampai di Sibolga dan rencananya pagi ini kita akan trip ke Melaboh. Ini adalah hari kelima kita di perjalanan menuju Aceh. Dan pagi ini kita berangkat agak siang. Kita nginep di pinggir pantai nih. Oh, tuh di sana di dekat dermaga udah banyak anak-anak yang berenang, menyenangkan sekali. Perjalanan hari ini rencananya kita tempuh dalam waktu 12-13 jam. Hari ini nggak banyak lewat pinggir pantai karena jalannya agak ke tengah. Enggak, iya betul, ini hari ini nggak banyak pinggir pantai, hari ini lebih banyak ke tengah. Besok yang dari Melaboh ke Aceh itu mostly pinggir pantai. So very excited, very long trip untuk hari ini. Mudah-mudahan lancar. Nanti kita update lagi di perjalanan. Ciao. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dimanapun kalian berada. It's been crazy times, Indonesia lagi kesulitan. So mudah-mudahan kalian dan kita semua sehat ya. Ketemu lagi dengan saya Avancik di Cerita Motoran Avancik. Dan ini adalah perjalanan kami di hari kelima dari Sibolga menuju Aceh. Nggak begitu lama, sekitar setengah jam keluar dari kota Sibolga yang letaknya ada di pinggir laut. Kita udah sedikit mengarah ke utara, sedikit mengarah ke atas, dan suasananya berganti ya. Yang tadinya kita bersisiran dengan laut, sekarang kita udah mulai masuk ke gunung-gunung ya, perbukitan dengan banyak pohon-pohon di sekitarnya nih teman-teman. Nah, ini suasana riding kita di Sumatera Utara ya masih. Jadi di hari kelima ini dari Sibolga ke Melaboh kita akan melewati beberapa kota yang saya ingat tuh ya: Aceh Singkil, Subuh Salam, Tapak Tuan, Blang Pidi, kemudian Melaboh. Nah, di hari kelima ini dari Sibolga ke Melaboh itu kita menyusuri Sumatera Utaranya sebetulnya nggak panjang. Yang panjang itu adalah ketika kita melewati perbatasan Sumatera Utara Aceh sampai ke Melaboh, itu yang panjang teman-teman. Jadi plan kita adalah sampai ke perbatasan Aceh di bukan di Blang Pidi, tapi di Aceh Singkil itu sekitar 2,5 sampai 3 jam. Nah, ini yang kita lewat ini masih di Sumatera Utara. Dan kalau kita lihat ya, sama seperti kita masuk ke Tapanuli Selatan sebelumnya, ini suasananya juga sama ya. Sumatera Utara tuh hijau banget gitu ya. Dan juga nanti kita akan melihat banyak juga ternyata perkebunan-perkebunan dan sawah-sawah. Nah, ini kita ngelewatin sedikit jalan sedikit jalan jelek gitu ya, yang lagi diperbaiki sama Pemdanya. Nah, ke depan juga nanti ada 1-2 perbaikan lagi. Jadi bagus deh ya jalan-jalan yang rusak diperbaiki supaya ini juga nih contoh ya, jalan lagi diperbaiki. Nah, teman saya ada di depan sana. Nah, ini kita masih ada di Sumatera Utara teman-teman. Dan ini ada yang saya agak surprise juga ya. Nah, kalau ini sih masih perkampungan dan ini masih jalur utama dari Sibolga menuju ke Melaboh gitu ya. Nanti saya mau tunjukin ke teman-teman bahwa ternyata di Sumatera Utara tuh juga banyak sawah gitu ya. Jadi saya sendiri agak kaget gitu ya. Ternyata banyak juga persawahan di Sumatera Utara. Nah, itu kita udah mulai ngelihat ya sedikit-sedikit gitu ya, tuh ada mulai banyak persawahan. Nanti di depan kita akan ketemu lebih banyak lagi nih sawah-sawah. Nah, ini it is very 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 nice gitu ya. Saya seneng banget nih ngelewatin jalan-jalan mungkin ini bukan jalan provinsi, tapi ini mungkin jalan tier kedua kali ya, yang lewatin kampung-kampung tuh masih banyak orang jemur di pinggir jalan gitu ya, hasil buminya. It's just lovely gitu menurut saya. Terus juga kita nemuin banyak sawah ya di antara kampung-kampung kayak gini nih.
Nah ini yang saya maksud nih ya, saya agak kaget sebetulnya video ini lebih panjang teman-teman. Ini videonya saya ngerekam nih sampai 1,5 menit kalau nggak salah, cuma saya potong aja nih biar teman-teman ngeliat. Nah ini adalah uh, salah satu contoh yang saya agak kaget tuh, ternyata di Sumatera Utara banyak juga ya persawahan seperti ini gitu. Dan ini jalurnya lumayan panjang. Nah, kalau nggak salah teman-teman ya, ini kita sudah mengarah ke sebuah kota yang ini namanya Barus gitu ya. Nah, kota Barus. Kota Barus ini adalah, kalau kata teman saya nih, oh, mudah-mudahan bener ya. Ada yang berasal dari Barus nih, teman saya dia cerita bahwa Barus itu adalah tempat asal usulnya apa kayu barus gitu ya, kayu yang wangi gitu. Makanya banyak produk barus itu ya katanya datangnya dari daerah sini. Di depan sini di Barus ya, agak ke depan lagi kita ketemu di sebuah kita foto-foto di sebuah prasasti. Saya lupa prasastinya namanya apa, tapi saya rasa teman-teman yang dari Barus mungkin kenal gitu ya, atau tahu letak letak si monumen ini tuh ada di tikungan gitu, terus kayak ada tangganya ke atas. Kalau nggak salah ada ada kayak plakatnya gitu, terus ada gambar kapalnya gitu, tapi saya lupa itu monumen apa yang ada di situ ya. Ya, kita masih riding di Sumatera Utara. Kalau nggak salah ini kita sudah melewati Barus, melewati monumen yang tadi saya sebut gitu ya. Suasananya cukup menyenangkan ya, jalannya kecil lewat kampung-kampung ya, kita bisa lihat nuansa lokalnya seperti apa ya, nuansa lokal Sumatera Utara ya, yang akan berbatasan sama Aceh di depan gitu ya. Cuacanya juga bagus. Nah saya hari ini alhamdulillah ya, timnya masih lengkap. Di depan sana ada Om Irfan dan Om Martinez ya, sebagai teman riding saya. Ini as you can see kita masih riding di Sumatera Utara, jalannya pun ya ganti-ganti ya. Kalau tadi apa banyak perkampungan-perkampungan kecil, nah ini kita udah masuk ke perbukitan yang didominasi sama ya banyak pohon-pohon gitu ya di perbukitan. Nah ini posisinya mungkin sekitar jam 11 siang, dan kalau saya nggak salah ini udah masuk Provinsi Aceh. Tapi saya kehilangan video waktu kita masuk ke Provinsi Aceh, ada gitu ya, ada kayak gapura kecil gitu masuk dari Provinsi Sumatera Utara ke Aceh. Dan ini kita posisinya sudah masuk di Provinsi Aceh, cuma kita belum tahu bahwa di depan sana ada apa, penyekatan ya, terkait dengan perpanjangan PPKM di Provinsi Aceh, di mana kalau kita memasuki area tersebut, kita datangnya dari Sumatera Utara, kita harus antigen di tempat ya, di lokasi Polres ini kita belum ada yang tahu nih. Jadi tiga dari kita nggak ada yang tahu bahwa di depan sana bakal ada penyekatan.
Ya kalaupun kita tahu juga kita nggak mungkin juga balik kan dari Sibolga ke Jakarta, jadi ya arah buat kita ya cuma arah ke Aceh doang sih, tanpa memikirkan resiko apa yang ada di depan termasuk penyekatan yang kita pun nggak tahu gitu ya. Halo, selamat siang. Ini jam 12 siang dan kita ada di Polres Aceh Singkil. Pasti tahu dong kenapa kita ada di Polres, karena hari ini ada penyekatan. Jadi Aceh Singkil itu adalah perbatasan dari Sumatera Utara ke Provinsi Aceh. Tadi kita dari Sibolga kan. Nah, karena di Aceh memperpanjang mobilitas, jadi semua orang yang masuk dari Provinsi Sumatera Utara ke Aceh itu harus di swab, di antigen dulu gitu ya. Jadi di sini di Polres Aceh Singkil yang ada di Kabupaten Aceh Singkil ini mereka menyediakan antigen tes secara gratis. Jadi kerjasama antara kepolisian dan dinas kesehatan terkait. Saya udah diambil tadi antigen, prosesnya cepat banget, kurang dari 10 menit. Registrasi di sini. Hai Mbak, halo Pak, halo Ibu, ya. Tuh Aceh Singkil ini dilayani dengan sangat baik di sini. Terima kasih Bapak Ibu. Udah Novaris. Nah ini hasil tes saya hari ini. Alhamdulillah negatif, non reaktif. Jadi kita bisa lanjut jalan ke Melabuh. Oke. Wow, ini sebuah pengalaman ya dalam masa pandemi yang sulit ini. Ya memang effort kayak gini diperlukan. Oke. Kita istirahat sebentar di Polres sebelum kita lanjut ke Melabuh. Kebetulan di sini udah kita minum dulu ya. Ya. Nah ini kita foto dengan bapak-bapak kepolisian setempat yang sudah melayani kita dengan sangat baik. Terima kasih bapak-bapak atas pelayanannya yang sangat baik. Dan kemudian kita lanjut. Nah ini udah melewati, atau ini masih di Aceh Singkil gitu ya. Begitu masuk ke Aceh Singkil ya pemandangannya langsung berubah ya. Tuh kita lihat, wow ini lihat aja deh, sepanjang ke depan itu hijau semua dan jalannya sangat bagus. Makanya tuh teman saya sampai kegirangan di depannya, sampai berdiri gitu ya, karena saya pun sangat senang gitu ya begitu masuk ke Aceh Singkil tuh nuansanya tuh beda ya. Ganti provinsi, ganti pemandangan gitu ya. Ini kita lihat nih. Nanti sepanjang perjalanan sampai malam, sampai Melabuh itu, mau masuk Melabuh kita tuh even malam kita lewat kayak gini nih, lewat perkebunan sawit gitu ya. Jujur saya pikir perkebunan sawit itu cuma banyak sampai ke Pekanbaru dan Medan, tapi ternyata enggak. Sampai ke Aceh pun, even sampai Melabuh nanti malam kita juga bakal melihat ini sih, ketemu dengan banyak perkebunan sawit seperti ini. Jalannya kalau teman-teman perhatikan, jalannya bagus banget, mulus gitu ya, sepi, dan cuacanya juga nggak terik-terik banget. Jadi ini waduh, ini sangat menyenangkan gitu nih. Lihat nih ya, jalannya tuh mulus gitu ya, putih gitu, dan pemandangan kanan kirinya juga bagus. Nah ini ketika dari Aceh Singkil sampai Subuh Salam, yang saya ingat itu adalah jalannya tuh jalan naik turun gitu. Jadi kayak berpuluh kilometer hamparan bukit naik turun gitu. Itu jalannya tuh kayak naik turun diantaranya gitu. So naik kayak gini nih, jalannya turun, nah nanti naik gitu nih, kita datar gitu ya. Tuh di depan tuh udah kelihatan kan jalannya naik lagi. Jadi emang jalannya konturnya naik turun nih selama dari Aceh Singkil ke Subuh Salam.
ini sebetulnya kita udah di Subuh Salam dan ini kita sebetulnya udah arah balik, jadi kita masuknya tuh dari arah depan, tapi ketika kita menyisir sepanjang yang jalan seberang kita nggak ketemu rumah makan, jadi kita balik lagi ke rumah makan yang saya lihat pas awal ketika kita masuk si Subuh Salam ini gitu ya. Rumah makannya ada di ujung depan sana di sebelah kiri. Nah, ini kita jadi masih cari-cari rumah makan ini, udah kalau nggak salah udah jam 1-an gitu ya, kita masuk Subuh Salam. Jadi kita memutuskan untuk istirahat, sholat dan makan gitu ya. Hey, ini udah agak siang sih. Kita berkendara udah lebih dari 4 jam. Ini udah sampai di Subuh Salam. Udah di Provinsi Aceh dan kita mau makan dulu. Lumayan tadi ridingnya lama banget. Kita makan di sini nih. Lapar ya? Kita makan siang dulu ya. Makan siangnya ini nih. Mie kepiting. Mudah-mudahan asparagus. Mudah-mudahan enak. Makan siang dulu ya. Oke, kita cobain dulu kuahnya. Ini kepitingnya ini. Kan nggak jadi mesen oleh-oleh di Padang itu. Ini gue tanya nomor rekeningnya kepitingnya. sama dia nggak dikasih. Ada lagi. Kita cobain Minta kuahnya dulu. alamat dong, minta alamat buat ngirim nomor rekening dulu sama dia. Jangan. Iya Pedas. makanya. Di Aceh seleranya pedas ya. Kita cobain mie nya. Ini agak, kalau kita lihat ya teksturnya dibikin agak nyemek gitu ya, berkuah, jadi nggak kering banget. Tadi pesennya yang kuah. Tadi dia tanya mau yang kuah atau yang goreng. Gue tanya apa yang enak, kuah. Wah, oke, kuah. Oh good. Kita cobain kepitingnya sekarang. Alhamdulillah. Bagaimana kepitingnya? Cakep. Cakep. Katanya mau dikawin. Iya. Masa kepiting mau dikawin? Oke. Kepitingnya enak. Walaupun tadi kita pesannya yang agak kecil, tapi dia masih segar, nggak gede, masih segar dan dapat telurnya. Alhamdulillah. Sekarang kita mau sholat, terus lanjut berapa kilo lagi? 350. 350. Kemungkinan kita sampai Melabuh jam 12 malam ya. Di sini sih jam 9. Jam 9. Jadi kita asumsi stop. Oke. So malam ini kita mau nginep di Melabuh. Mudah-mudahan jalan sampai Melabuh lancar. Oh ya, tadi kita di swab dan karena negatif, makanya kita boleh masuk ke Aceh. Oke, kita lanjut ya. Nah, setelah kita menyelesaikan istirahat, makan dan sholat di Subuh Salam, kita melanjutkan perjalanan lagi. Memang kelihatannya agak-agak mendung, tapi teman-teman sebetulnya kita sampai malam nanti, sampai Melabuh sebetulnya nggak ada hujan sama sekali. Tapi nanti pas kita mau masuk hotel tiba-tiba hujan besar dan kita basah kuyup. Dan itu hujannya kayak badai. Jadi kita melanjutkan lagi perjalanan kita. Masih di siang menjelang sore nih, kita masih udah ada di Provinsi Aceh ya. Ini kalau kita lihat itu jalannya ini di Aceh kebanyakan itu ya kayak begini nih, mulus gitu ya dan sepi gitu. Waduh, memang luar biasa sih ini jalan yang ada di Aceh nih ya. Waduh, bikin kita miring-miring kayak gini nih tuh gitu kan. Ini di sepanjang jalan Aceh ini memang karena jalannya bagus, terus naik turun bukit berkelok-kelok, jadi ridingnya nih sore ini, nggak sore ini sih, ridingnya dari
dari Aceh Singkil tadi udah sangat menyenangkan sih. Dan ternyata setelah kita keluar dari Subuh Salam pun kita disuguhi kondisi atau jalan yang sama gitu ya, jalannya sepi, terus mulus kayak gini kan, jadi enak banget nih buat riding. Oh iya, saya lupa cerita tadi waktu di Sumatera Utara selepas dari Sibolga, itu saya sempat ada kecelakaan kecil gitu ya. Jadi pas saya lagi jalan, saya sih nggak kenceng ya, di sekitar 50-60 gitu ya, di antara perkampungan terus banyak sawah juga. Tiba-tiba ada ayam gitu, ayam nyebrang. Saya ngerem tak, cuma nggak sempat menghindar, akhirnya ayamnya ini mati gitu di tempat. Saya berhenti, terus saya ambil ayamnya, terus saya tanya ke penduduk sekitar, kebetulan ada yang punya gitu di sebuah rumah. Terus si abangnya masih muda sih dia bilang, oh iya pak, nggak apa-apa pak, taruh aja nanti saya urus gitu ya. Terus saya tanya, ini maaf saya nggak sengaja gitu ya, karena ya saya memang nggak ngelihat gitu, jadi salah saya ya. Terus saya bilang, ini perlu saya ganti apa enggak gitu. Dia bilang nggak apa-apa pak, ini biasa memang. Dia bilang memang ayam-ayamnya di sini dia bilang bandel, suka nyebrang gitu. Terus saya coba coba paksa gitu ya, ya nggak apa-apa saya ganti gitu. Cuma dia bilang nggak apa-apa pak, bapak lanjut aja gitu. Aduh, saya pikir ini warga baik sekali gitu ya, maksudnya nggak nyalahin kita, dan bahkan dia nggak minta ganti gitu ya. Jadi saya sangat appreciate sih bahwa ketemu orang baik gitu ya di sepanjang perjalanan, termasuk bapak tadi yang ayamnya saya tabrak gitu ya. Oke, lanjut kita lanjut di Aceh nih. Kalau teman-teman lihat, kita udah semakin ke arah atas Aceh gitu ya, ke arah Melaboh. Kondisinya juga masih sama, jalan masih bagus, kita melewati kanan kiri perkebunan sawit gitu ya. Dan kalau kita teman-teman lihat nih, yang tadi saya bilang ya, jalannya tuh berkontur tuh, ini turunan gitu ya, nanti di depan tuh ada tanjakan naik gitu ya. Jadi ini sangat-sangat menyenangkan hari ini.
Ini posisinya udah jam 3 sore lewat dan cuacanya sangat cerah gitu ya. Ini saya jujur ini udah nggak tahu sih ini udah di di daerah mana ya. Kalau teman-teman Anda yang tahu silakan komen di bawah biar bisa sharing ke teman-teman yang lainnya juga. Dan ini kalau nggak salah ini adalah perbukitan, jalan perbukitan terakhir sebelum kita nanti masuk ke jalan yang panjang banget, sebelah kirinya pantai dan kanan kiri dan kanannya itu kayak pohon semua. Dan ini jalan yang saya maksud teman-teman. Jadi ini adalah sebuah jalan yang saya kalau nggak salah sih ini Tapak Tuan ya. Ini mohon maaf nih kalau teman-teman saya salah ya. Ini sebelah kirinya itu pantai dan sebelah kanannya ini pohon kayak gini aja, semak-semak hijau gitu ya. Dan jalannya ini lurus sekali itu tuh. Pantainya kelihatan ya teman-teman di sebelah kiri ya. Dan teman-teman saya yang motornya 1300 cc itu dua-duanya itu udah jauh di depan ninggalin saya. Ya saya sendirian aja di sini. Yang saya bingung sebetulnya bukan karena nggak ada temennya, yang saya bingung adalah kalau saya mau foto siapa yang mau fotoin gitu ya. Nah ini teman-teman lihat ya, nih kebetulan nih videonya nggak ada yang saya potong gitu ya, biar teman-teman ngelihat betapa panjangnya jalan lurus ini gitu ya, yang di sebelah kirinya laut dan sebelah kanannya kayak gini, dan hampir saya nggak nemuin rumah sama sekali nih di kanan kirinya. Jadi ini menurut saya it's very very amazing gitu ya, dimana nih jalannya bagus, lebar, dan sebelah kirinya itu adalah pantai gitu ya. Nah di sini waktu saya lewat jalan sini kan saya kepikiran tuh nih bagus banget nih jalannya, saya nggak pernah lewat jalan kayak gini gitu. Tapi saya pengen foto tapi nggak ada yang motoin kan. Jadi yang saya lakukan waktu itu adalah ada bapak, ibu, sama anak kecil lewat naik motor bebek. Terus saya berhentiin, bapaknya berhenti gitu ya. Saya kasih tangan gitu, saya minta mereka berhenti. Terus mereka berhenti itu saya waktu mereka berhenti saya berhenti juga. Terus saya turun dari motor. Saya ngeliat muka ibunya tuh ketakutan banget gitu ya. Terus bapaknya nyamperin saya, terus saya bilang gini, Pak, boleh minta foto nggak? Oh dia bilang, oh ya boleh. Begitu tahu saya cuma minta foto tuh saya ngeliat muka ibunya lagi, muka ibunya tuh udah senyum-senyum gitu. Tadinya waktu saya turun dari motor saya ngeliat banget tuh ibunya tuh mukanya pucat gitu. Nah, jadi di sepanjang jalan inilah saya minta bapak dan ibu tadi untuk motoin saya. Nah selepas jalan tadi teman-teman, karena jalan lurusnya panjang sekali, jadi teman-teman saya yang lain itu udah nggak kekejar sama saya. Mereka I don't know where they are. Jadi saya sepanjang jalan tadi sampai sini nih, saya tuh jalan sendirian gitu ya. Jadi saya cuma lihat kanan kiri aja gitu, ada nggak. Oh ternyata mungkin saya kepisahnya tuh sekitar nggak sampai sejam sih, mungkin 30-40 menit kali ya. Jadi saya riding, nah ini udah agak belok ke kanan, jadi udah nggak di pinggir pantai lagi. Ini udah mulai naik ke atas. Dan uniknya mungkin teman-teman yang tinggal di Aceh tahu. Oh nanti saya cerita yang lain, yang itu nanti deh saya cerita lagi ya. Nah ini saya udah mau ketemu teman-teman saya ya tuh, ini udah naik ke atas bukit. Di bawah kiri sana itu adalah laut, dan saya ketemu sama teman-teman saya tuh di depan sana. Ini unik karena nih jalanannya ini sangat khas gitu ya. Di kirinya di beton, mungkin karena bawahnya jurang, dan kanannya itu di beton kayak gitulah. Nih di sebelah kanan nih kayak gitu dipasang batu-batu kali gitu ya. Nah ini sebelum sampai jalan ini tadi yang saya cerita tadi ya, itu tuh saya melewati beberapa area yang mereka tuh banyak yang menjual buah di sebelah kiri, tapi buahnya tuh bulat-bulat gitu ya. Tapi saya jujur nggak tahu tuh buah apa yang mereka jual gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin tahu gitu ya, itu sebetulnya buah apa yang mereka jual, mungkin bisa komen di bawah biar bisa sharing juga ke teman-teman yang lainnya. Nah ini sebentar lagi saya akan ketemu teman-teman di pinggir jurang. Nah ini dia nih. Jam 6:04 dan sekitar 200 km lagi sebelum kita ke Melabuh. Kita ada di daerah Lok Tukan ya. Di depan kita ada Tapak Tuan namanya. Jadi Tapak Tuan dan kemudian Melabuh. Luar biasa ya. Aceh tadi dari Babu Salam sampai sini jalanannya bagus banget. Dan kita sekarang mau istirahat dulu, minum air kelapa sambil ngeliatin sunset karena di sananya laut. Ya kalau kita lihat di sana
Jadi tadi kita lewat jalan yang tadi kalau lihat videonya, jalannya tuh panjang, lurus dan sepi banget. Dan yang lain pada ngebut, jadi gue ketinggalan di belakang. Tapi it was really fun. Di sebelah kirinya laut, jalannya bagus sekali. Oke, kita istirahat dulu sebelum kita lanjut lagi ke Melaboh. See you. Nah, ini sebetulnya keputusan yang tepat. Sebetulnya saya nggak lapar-lapar amat, tapi saya memutuskan untuk makan. Kenapa keputusan yang tepat? Karena sebetulnya ke depan lagi sampai Melaboh itu kita nggak makan malam, teman-teman. Nah, ini kita lanjut dari tempat tadi setelah istirahat, minum air kelapa, makan mie Aceh gitu ya. Kita lanjut lagi, ini udah lepas maghrib. Nah, kotanya sendiri saya mohon maaf saya nggak nyatet kotanya apa, tapi ini udah lebih dekat, kira-kira 4 jam lagi. Nah, ini sekitar jam 8 malam. Nah, ini sebetulnya udah 1 atau 2 jam lagi menjelang masuk ke kota Melaboh. Kenapa saya rekam ini? Karena sebetulnya teman-teman ini mohon maaf nggak kelihatan ya, ini di area yang gelap gulita ini, kanan kirinya ini adalah perkebunan sawit gitu ya. Dan kenapa ini buat saya memorable banget karena jalannya sampai sini tuh even mulus banget. Ini teman saya di depan tuh bisa kelihatan ya, Om Martinus kalau nggak salah di belakang saya. Oke, ini kita udah masuk kota Melaboh. Ini kita nggak tahu bahwa sebetulnya ini di atas udah mendung sekali gitu ya. Nanti menjelang mungkin nggak sampai kurang dari 5 menit sebelum kita menuju hotel, itu kita tuh hujan deras, yang tadinya rintik tiba-tiba hujan deras, dan kita tuh masuk hotel basah kuyup. untungnya udah sampai hotel gitu ya, jadi ya udah nggak apa-apa. Oke. Selamat malam, kita udah sampai Melaboh, alhamdulillahirobbilalamin. Lagi check-in hotel dan sekarang jam 11 kurang 10 waktu Indonesia Barat tentunya. Dan setelah 14 jam di jalan, alhamdulillah kita udah sampai Melaboh. Hari ini jujur kalau menurut saya ini salah satu di 5 hari ini ya, ini kan hari kelima, ini adalah perjalanan yang paling asik menurut saya. Paling asiknya karena jalanannya bagus banget, apalagi dari Aceh ya masuk ke Singkil sampai ke Melaboh ini jalannya bagus banget, sepi gitu ya, dan rata-rata tuh jalannya lurus gitu ya. Jadi teman-teman saya tadi yang bawa Ducati malah test speed gitu ya. Kalau saya sih nggak, saya di belakang gitu ya. Itu yang pertama, jalanannya bagus. Yang kedua, pemandangannya juga bagus, dan makanannya juga enak gitu ya. Jadi udah cuacanya cerah, jalannya bagus, makanannya enak. Nah, itu udah buat saya tuh, wah ini asli asik banget riding hari ini. Nah, sebetulnya saya tuh dari semalam tuh mikir, ini kan hari kelima ini perjalanannya panjang ya, di atas 550 km. Terus saya ngebayangin dengan jarak yang panjang itu, kalau jalannya kurang bagus seperti kemarin kan ada ya di Sumatera Utara lah ya, begitu masuk ke Tapanuli Selatan jalan rusak, begitu keluar Sibolga sedikit jalan rusak. Saya ngebayangin 570, kalau kondisi jalan kayak gitu terus traffic juga rame, wah nih bakal PR nih ya kan. Tapi ternyata di luar dugaan gitu ya, jalanannya tuh mulus banget, hampir nggak ada yang rusak di sepanjang Aceh gitu. Jadi luar biasa sih, saya kagum sama ini teman riding gue hari ini yang pamer di motornya ada cruise control gitu. Jadi kalau jalan lurus lepas tangan gitu ya. Gue tantangin dia, wifi bisa nggak sambil 120 km per jam, bisa terbang. Nah, jadi justru hari ini tuh di luar dugaan, kita 170 kilo. Tapi nih, coba komentar jalanan hari ini gimana? Jalanan hari ini bagus banget. Bagus banget kan? Kalau buat nyantai, nggak santai tapi enaknya nyantai, gas terus. Enggak. Soalnya jalannya jauh banget sama Sumatera mana? Utara. Ini kayak Brunei. Tuh, kayak Brunei kan. Borneo. Jadi ini good job buat Pemdanya, Pemkotnya gitu, atau Hari paling happy tuh kan, riding hari ini. Si dia aja bilang gitu kan. Gue tadi bilang di awal nih,
di 5 hari ini one of yang the best tuh hari ini. Yes. Walaupun kategori lumayan panjang tapi ternyata di luar dugaan sangat menyenangkan. Sepanjang hari berbunga-bunga loh. Kayak mau ketemu pacar baru. Apa nambah seminggu lagi? So, sih benar kan, jadi mereka aja setuju bahwa hari ini tuh sangat menyenangkan. Jadi di luar dugaan, yang tadinya pikir wah ini struggle hari ini susah, jalanan panjang, tapi ternyata enggak ya. Tapi ternyata alhamdulillah jalanannya, pokoknya hari ini sangat menyenangkan. Oke, ini udah jam 11 malam. Oh ya, by the way, ini pas masuk Melabuh hujan terus, basah kuyup di sana tuh, hujan kayak angin gitu ya. Masuk hotel basah kuyup atas sampai bawah. So hari ini kita lanjut check-in ke kamar, istirahat, besok lanjut another 200 km ke kilometer 0 lewat Banda Aceh. Oke, thanks for watching guys. I hope you're staying healthy and safe. Sampai besok di final stage-nya ke kilometer 0. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.